Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Eskavila Nuruzzaman, Evan Raffi Alfreda, Siti Khadijah, dan Anis Mubarirah. Di sini kami akan membawakan materi mengenai statistika dalam penelitian pendidikan. Statistik adalah rekapitulasi dari fakta yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mubarirah dengan NIM 212101080049. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran statistik dalam penelitian. Penelitian tentu saja dapat dilakukan tanpa bantuan dari statistik. Ini berlaku terutama pada penelitian kualitatif yang mengutamakan analisa berbentuk analitik. Namun tidak selalu penelitian kualitatif tidak membutuhkan bantuan statistik. Hal ini dikarenakan ketika dilakukan penelitian kualitatif, data yang dihasilkan tidak saja berbentuk kata-kata, namun juga berbentuk angka-angka di mana statistik diperlukan untuk menjelaskannya. Hanya saja dalam penelitian kualitatif, statistik yang diperlukan tidak seperti pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, statistik yang digunakan hanya berupa statistik deskriptif. Pada penelitian kualitatif, statistik tidak digunakan untuk menarik kesimpulan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, statistik tidak dapat ditinggalkan karena dimulai dari penentuan sampel penelitian hingga penarikan kesimpulan memerlukan statistik. Statistik mempunyai peran yang sangat besar pada penelitian kuantitatif. Berikut beberapa peran statistik dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, membantu peneliti menyajikan data hasil peneliti sehingga dapat lebih komunikatif. Yang keempat, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Raffi dengan NIM 21410108010 dari kelas Hadris Biologi 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika deskriptif. Apa sih statistik deskriptif itu sendiri? Baik, statistik deskriptif adalah suatu statistik yang menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Selain itu, statistik deskriptif itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memudahkan proses analisis data guna menarik kesimpulan dari suatu data itu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu memberikan gambaran umum sebaran data dan memberikan gambaran umum variabel di dalam suatu penelitian atau pengamatan. Di sini dalam statistik deskriptif itu sendiri ada jenis-jenisnya. Masing-masing jenis itu ada 3. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi, yang kedua yaitu tendensi sentral, dan yang ketiga yaitu variabilitas. Distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu sendiri? Distribusi frekuensi adalah cara untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya objek di suatu data yang telah diambil. Tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang kumpulan data yang tidak bisa diperoleh secara cepat hanya dengan melihat data asli atau data nyata. Contohnya itu seperti slide selanjutnya. Di dalam data distribusi frekuensi itu terdapat merek handphone dan jumlah terjual. Di dalam merek handphone itu ada Samsung, ada Oppo, ada Nokia, dan ada Vivo. Dan selanjutnya yaitu jumlah terjualnya masing-masing handphone itu ada Samsung, terdapat 35 buah,
Oppo 47 buah, Nokia 15 buah, dan Vivo 28 buah. Dapat disimpulkan dalam distribusi frekuensi itu, yang pertama, handphone dengan penjualan terbanyak adalah Oppo, handphone dengan penjualan terkecil adalah Nokia, dan Samsung menduduki urutan kedua penjualan terbanyak merek handphone setelah Oppo. Selanjutnya itu tendensi sentral. Apa sih tendensi sentral itu? Tendensi sentral ialah suatu data yang tertuju pada nilai rata dari kumpulan data yang telah dirangkum secara variabel dengan baik. Dalam tendensi sentral itu memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu mean, yang kedua yaitu median, dan yang ketiga itu modus. Baik, yang pertama yaitu mean. Mean ialah nilai rata-rata. Di sini saya mendapatkan contoh dalam jumlah busana muslim yang terjual di dalam toko itu dalam bulan April dan Desember itu dengan data 20, 35, 15, 50, 30, dan 90. Di sini dalam perhitungan rata-rata itu kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. Dalam data itu terdapat ada 6. Yang pertama yaitu 20, ditambah 35, ditambah 15, ditambah 50, ditambah 30, ditambah 90. Totalnya itu 240. Setelah itu, 240 itu dibagi jumlahnya ada 6. Maka data rata-rata itu ialah 40. Jadi dapat disimpulkan dalam data mean ini terdapat 40 buah. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Contohnya, himpunan data penjualan busana muslim disusun dari urutan terendah ke tertinggi dan didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat 6 data yaitu 25, 34, 40, 54, 56, dan 78. Dalam data median ini terdapat angka tengah dari kumpulan data tersebut adalah 40 dan 54. Maka mediannya adalah 40 dan 54 itu adalah nilai tengah dari terkecil ke tertinggi. Dari itu kita jumlahkan terlebih dahulu 40 ditambah 54 totalnya yaitu 94. Dan 94 itu dibagi 2 jumlahnya yaitu 67. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah angka yang paling sering muncul terlebih 2 kali seperti itu. Baik, di sini saya mendapatkan contohnya. Himpunan 34, 53, 78, 45, 25, dan 53. Di sini dalam data modus, angka 53 ini muncul sebanyak 2 kali. Jadi lebih banyak dari angka lainnya. Maka dari data modus ini yaitu 53. Selanjutnya yaitu variabilitas. Apa sih variabilitas itu? Variabilitas adalah suatu menganalisis bagaimana persebaran distribusi dalam suatu kumpulan data yang telah diamati. Di dalam variabilitas itu terdapat 3 aspek. Variabilitas yang pertama yaitu range, yang kedua variance, yang ketiga yaitu standard deviation. Range itu tersendiri ialah suatu data jangkauan, jarak, jajaran ataupun hingga barisan. Di sini saya mendapatkan contoh dari range dari kunjungan ke perpustakaan di masa lalu. Data yang telah diurutkan yaitu 1, 3, 13, 15, dan 25. Range yaitu pengurangan antara nilai yang paling tinggi dengan nilai paling rendah. Nilai yang paling tinggi itu 25 dan nilai paling rendah yaitu 1. Setelah itu ditemukan 25 dikurangi 1 dan hasilnya yaitu range-nya 24. Baik,
Selanjutnya itu varians. Varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Di sini saya mendapatkan contoh. Yang pertama, menghitung rata-rata min dulu. Min itu nilai rata-rata. Minnya di sini saya mendapatkan 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 11 dan ditambah 13. Dalam data tersebut yang sebelum saya sebutkan barusan itu terdapat 5 angka. Setelah itu ditambahkan terlebih dahulu, lalu dibagi 5. Dan ketemu 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nilai min-nya itu dijawab mendapatkan nilai 8. Baik, setelah mendapatkan nilai min, kita menghitung variasi sampel. Di dalam variasi sampel ini kita langsung memasukkan rumus-rumusnya. Di sini 2 dikurangi 8 kuadrat ditambah 5 dikurangi 8 kuadrat ditambah 9 dikurangi 8 kuadrat ditambah 11 dikurangi 8 kuadrat dan ditambah 13 dikurangi 8 kuadrat per 5 min 1. Setelah itu ditemukan hasilnya min 6 kuadrat plus min 3 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus 5 kuadrat per 4. Setelah itu hasilnya ditemukan 36 plus 9 plus 1 plus 9 plus 25 per 4. Totalnya yaitu 80 per 4 sama dengan 20. Baik, selanjutnya ini statistika inferensial. Statistika inferensial adalah cabang statistika yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan atau penarikan inferensi tentang suatu populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Tujuan dari statistika inferensial adalah membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan informasi yang ditemukan dari sampel. Ada beberapa teknik dan metode dalam statistika inferensial yang seringkali digunakan untuk membuat inferensi tentang populasi. Beberapa konsep penting dalam statistika inferensial diantaranya meliputi yang pertama estimasi. Estimasi sendiri digunakan untuk mengestimasi atau menebak parameter populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Contoh metode estimasi terbentuk estimasi titik, pertinian, sampel atau proporsi sampel dan interval kepercayaan. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengukur pernyataan atau hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam proses ini, hipotesis nol diasumsikan sebagai hipotesis default yang harus ditolak jika ada cukup bukti dari data sampel. Uji hipotesis melibatkan pembandingan antara data sampel dengan nilai-nilai yang diharapkan atau dugaan tentang populasi. Yang ketiga, analisis variasi atau ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antara beberapa kelompok atau perlakuan. Teknik ini berguna untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang keempat, regresi dan korelasi. Analisis regresi korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Regresi linear memodelkan hubungan linear antara variabel dependen dan independen, sedangkan korelasi mengikuti sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama. Yang kelima yakni uji signifikansi. Uji signifikansi digunakan untuk menentukan apakah perbedaan atau hubungan yang diamati dalam data sampel itu signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Dari sana dapat kita tarik kesimpulan bahwa statistika inferensial ini penting dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, dan ilmu alam karena memungkinkan para peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih luas tentang populasi berdasarkan data sampel yang terbatas. Sekian dari saya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Dijan dengan NIM 212101080048. Langsung saja, ini saya akan melanjutkan materi poin C, yaitu penyajian data melalui tabel dan grafik. Jadi secara umum dalam statistik deskriptif terdapat beberapa penyajian data. Di antaranya penyajian data melalui tabel dan penyajian data melalui grafik. Yang pertama, penyajian data melalui tabel. Menurut Herianto tahun 2016, terdapat 3 macam tabel yang sering digunakan, yaitu tabel baris kolom,
tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel baris kolom. Ini merupakan tabel yang paling sederhana dan lazim digunakan, karena tabel ini hanya terdiri dari judul baris dan judul kolom. Dan biasanya tabel ini digunakan untuk data tunggal. Dan yang kedua, tabel kontingensi. Nah, tabel ini digunakan untuk memperjelas dari tabel baris kolom, yaitu ketika kategori baris dan kolom akan lebih diperinci lagi dengan kategori-kategori lain, dengan kategori-kategori lagi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, dibandingkan dengan dua tabel sebelumnya, tabel ini merupakan tabel yang paling rumit karena terdiri dari rumus yang dikenal dengan rumus Sturges. Selanjutnya yaitu penyajian data melalui grafik. Nah, menurut siswan tahun 2015, grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan menggunakan gambar atau garis. Nah, contoh dari grafik atau diagram ini ada beberapa macam diagram, yaitu diagram titik, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram lainnya. Langsung saja, berikut merupakan contoh penyajian data pada studi kasus, yaitu dari data yang diperoleh dari web Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Jadi ini merupakan data jumlah pengunjung pada tahun 2017 dan 2018 di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Yang pertama, pada penyajian data melalui tabel ini terdapat dua tabel, yaitu pada tabel pertama data pengunjung tahun 2017 dan tabel kedua data pengunjung 2018. Tabel di sini yang digunakan tabel baris kolom karena data yang dimiliki selama 2 tahun ini merupakan data bulanan dan tidak mendesak untuk menyusun menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dan selanjutnya, penyajian data melalui grafik atau diagram. Di sini terdapat 3 jenis diagram yang digunakan. Gambar pertama merupakan diagram lingkaran. Nah, jadi pada diagram ini, pada lingkaran tersebut ada 12 macam warna, yaitu yang mewakili 12 bulan tersebut dalam setiap tahunnya. Dan pada gambar kedua ini terdapat diagram titik, yaitu pada garis horizontal itu merupakan bulannya dan pada garis vertikal merupakan jumlah dari pengunjungnya. Dan yang titik warna biru itu merupakan jumlah pengunjung pada tahun 2017, sedangkan pada titik oranye itu merupakan jumlah pengunjung pada 2018. Dan yang terakhir yaitu diagram batang. Ini hampir sama dengan diagram titik ya. Nah, jadi intinya pada ketiga gambar diagram ini terlihat ya bahwa diagram yang paling mudah dan dibaca perbandingannya itu merupakan diagram batang, yaitu jumlah pengunjung pada tahun 2017 itu lebih rendah daripada jumlah pengunjung pada tahun 2018. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.